Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Mengenai segala kekisruhan dan keributan pada saat ini, pada masa kehidupan yang sedang dijalani saat ini, adalah memang bagian dari seluruh tanda-tanda yang dikatakan sebagai kehidupan akhir zaman. Dan sesungguhnya pula bahwa telah banyak tabir rahasia tentang hal-hal atau perkara-perkara yang akan terjadi, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kepada kekasihnya, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara seluruh kerahasiaan itu, ada sebagian di antaranya yang sudah boleh disampaikan atas perintah beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan tahapannya. Dan selebihnya dari yang sudah boleh disampaikan itu, maka hanya akan disampaikan secara langsung oleh beliau sang pemangku tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai khalifah atau pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi, yaitu cucu langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, pada waktunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memunculkannya di alam kehidupan dunia, yang insya Allah memang akan segera tiba dalam waktu yang begitu dekat, dan dekatnya waktu itu adalah dalam hitungan perjalanan waktu alam dunia lahir umat manusia, dan bukan dalam perhitungan waktu alam kegaiban. Wahai semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui sang penyair ini, maka ketahuilah bagi semuanya bahwa kami akan menyampaikan beberapa hal tentang kerahasiaan perkara-perkara yang akan terjadi, sesuai dengan tahapan yang sudah boleh untuk disampaikan kepada semuanya. Maka ketahuilah bagi semuanya mengenai perpecahan umat Islam, mengenai rusaknya moralitas kehidupan, mengenai kerusakan pemerintahan yang sedang terjadi pada saat ini, mengenai pergolakan alam yang terus-menerus terjadi, dan keadaan dunia yang secara menyeluruh yang terjadi pada saat ini, tentang peperangan, tentang keadaan ekonomi yang terus mengalami penurunan, krisisnya kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun internasional, bahwa kesemuanya itu baru akan bisa teratasi secara menyeluruh oleh beliau cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dan tunjuk sebagai pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Shallu ala Nabi Muhammad. Wahai semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui sang penyair ini, maka ketahuilah bagi semuanya bahwa mengenai akan terjadinya gempa bumi dalam skala besar yang disebut dengan megatrust yang berkekuatan 8,9 skala Richter itu memang akan terjadi. Namun gempa bumi tersebut hanyalah akan terjadi sekali, yaitu menjelang munculnya Imam Al-Mahdi untuk segera memimpin dunia menuju zaman yang adil dan makmur. Setelah peristiwa gempa dengan kekuatan 8,9 skala Richter itu, maka muncullah Imam Al-Mahdi dengan tanda yang didengarkan oleh seluruh penduduk bumi, sebagai tanda bahwa Imam Al-Mahdi yang muncul itu adalah Imam Al-Mahdi yang benar sesuai kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah beliau muncul di alam dunia, maka alam akan kembali selaras dengan kehidupan, karena sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam untuk tunduk kepada Imam Al-Mahdi, sebagaimana keadaan alam pada masa baginda Nabi Muhammad SAW itu, bahwa alam itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tunduk dan bersujud kepada kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Mahdi adalah sang penegak kebenaran,
penegak keadilan, serta penyampai kemakmuran umat sedunia, berdasarkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah ada di alam dunia lahir umat manusia, baik yang masih di dalam bumi, maupun rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari langit. Sedangkan tata cara ataupun mekanisme pelaksanaannya sudah diatur semua secara rapi melalui alam kegaiban. Demikian itulah mengenai keadaan alam pada waktu sebelum dan sesudah kemunculan Imam Al-Mahdi, baik secara nasional bangsa Indonesia maupun secara internasional bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya mengenai kekisruhan dan keributan, hal-hal yang lainnya, baik itu perpecahan umat maupun kerusakan moral kehidupan, semuanya akan teratasi dengan benar oleh beliau langsung, Imam Al-Mahdi. Dan di antara semua persoalan dunia itu adalah bagi mereka bangsa-bangsa yang terjajah, serta konflik peperangan yang sedang terjadi pada saat ini. Semuanya akan diselesaikan oleh Imam Al-Mahdi melalui cara-cara yang diberikan sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui malaikat Jibril alaihissalam ataupun melalui para kegaiban. Dan di antara para kegaiban itu adalah petunjuk yang langsung datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dia akan datang, hadir dan muncul bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, namun langsung akan merambah ke seluruh penjuru dunia, menjadi pemimpin dunia, pemimpin zaman dalam kehidupan di akhir zaman. Dia, Imam Al-Mahdi itu, dikatakan sebagai pemimpin dunia, pemangku wahyuning Gusti, pengemban amanah dari langit, adalah dengan dasar bahwa kemunculannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda dengan tanda yang diperdengarkan oleh seluruh penduduk bumi. Selanjutnya mengenai krisis kepemimpinan pada saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, maka ketika Imam Al-Mahdi itu telah muncul, ia akan mengambil alih kepemimpinan nasional dengan didukung oleh seluruh umat dan rakyat, sebagai solusi atas ujian yang diberikan kepada bangsa Indonesia, dengan segala carut-marut persoalan bangsa yang seperti memang sudah tidak ada yang bisa mengatasi, kecuali adalah oleh beliau sendiri, Imam Al-Mahdi, yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perlengkapan yang dibutuhkannya. Selanjutnya, untuk memperjelas tentang mekanisme dana amanah, maka kami harus sampaikan kepada semuanya dengan penjelasan secara jelas sejelas-jelasnya, agar difahami oleh seluruh pemangku amanah dalam bidang harta amanah lahir, dan juga difahami bagi umat para pengikut dari yayasan-yayasan dengan atas nama dana amanah yang berupa dokumen-dokumen. Maka kami katakan dan kami sampaikan kepada semuanya bahwa dokumen-dokumen yang memuat sejumlah nominal keuangan sesuai yang tertera dalam dokumen adalah dibagi dua, yaitu dokumen yang asli dan dokumen yang palsu. Sedangkan untuk membuktikan akan kebenaran masing-masing dari dokumen tersebut adalah berada dalam dokumen yang disebut dokumen induk amanah dan dokumen pencairan. Di dalam dokumen pencairan itu termuat segala dokumen yang tersebar, beserta dengan rinciannya, termasuk adalah nomor seri dokumen dan jumlah angka yang tertera. Maka apabila dalam dokumen yang tersebar tersebut tidak tercantum dalam dokumen pencairan maupun dokumen induk, maka dokumen tersebut adalah palsu. Bagi dokumen-dokumen palsu yang sudah dipergunakan untuk menarik dana dari masyarakat, maka para pelaku yang mengatasnamakan dana amanah tersebut akan menerima sanksi hukum,
baik sanksi moral kepada masyarakat secara luas, maupun sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, maupun pula sanksi hukum dari alam kegaiban. Sedangkan pelaksana tugas para pelaku dana amanah dari dokumen yang asli akan diberlakukan aturan amanah sesuai dengan persentase jumlah yang tertera. Selebihnya daripada presentasi tersebut akan dicairkan melalui sistem kenegaraan. Namun bagi para pemegang dokumen asli, masih akan ada kelonggaran kebijakan atas segala persoalan yang dihadapi pada saat pencairan. Dan yang sangat perlu dan penting untuk kami jelaskan kepada semuanya adalah perihal tentang dokumen induk dan dokumen pencairan atas dana amanah. Pada saat ini masih berada dalam penyimpanan rahasia Imam Al-Mahdi dan belum berada di tangan siapapun. Maka kami katakan dengan jelas dan tegas bahwa yang terkait dengan dana amanah baru akan bisa dicairkan oleh beliau secara langsung Imam Al-Mahdi saat mulai berkuasa di Republik Indonesia ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi para pengemban tugas dana amanah yang benar, maka berhati-hatilah dalam memberikan janji. Jangan sampai mengubral janji hanya untuk mendapatkan keuntungan pendanaan dari masyarakat ataupun rakyat, karena semua itu akan memperoleh resiko dari perbuatannya masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan kepada semuanya, agar jangan sampai tertipu dengan segala janji manis tentang pencairan dana amanah, karena siapapun tidak akan pernah bisa mencairkan dana amanah, kecuali hanya oleh beliau Imam Al-Mahdi itu sendiri saat sudah berdiri tegak di hadapan seluruh rakyat Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan waktunya memang sebentar lagi, dalam hitungan waktu alam dunia lahir umat manusia. Selanjutnya mengenai dana amanah gaib adalah harta-harta yang tersimpan di alam kegaiban, dan otoritas kewenangan atas harta-harta kegaiban itu adalah jelas langsung berada dalam kuasa Imam Al-Mahdi, yang pada waktunya pelaksanaan penggunaan harta-harta kegaiban itu akan diberikan sebagai tugas kepada mereka yang terpilih sebagai 9 kesatria Nusantara, di bawah komando langsung dari sang pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi. Mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan alam kegaiban, maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa Imam Al-Mahdi itu sesungguhnya Allah sempurnakan dengan kehidupan dua alam, yaitu kehidupan alam lahir umat manusia dan kehidupan alam kegaiban. Namun mengenai pemahamannya beliau Imam Al-Mahdi dalam soal urusan alam kegaiban, seberapa luas alam kegaiban yang beliau fahami, maka mengenai akan hal itu adalah berada dalam kerahasiaan beliau Imam Al-Mahdi dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada semuanya, sebagai penjelasan yang menurut kami adalah penjelasan yang sangat jelas, tegas dan lugas, khususnya mengenai dana amanah yang banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas. Dan perlu kami tambahkan juga sebagai penjelasan tambahan untuk memperjelas tentang berita ini. Kami katakan dan kami sampaikan kepada semuanya bahwa sang penyair hanyalah sekedar penyampai berita-berita dari alam kegaiban. Maka ketika sang penyair menyampaikan berita-berita tentang dana amanah, sesungguhnya bahwa sang penyair murni apa adanya, serta tidak terkait dengan siapapun maupun yayasan apapun atas nama Yayasan Amanah. Shallu ala Nabi Muhammad. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.